Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat belajar bersama melalui media video ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Lutfa Rahma Dan saya Muhammad Ihya Ulumuddin Falevi akan mempresentasikan materi studi Al-Quran dan Al-Hadis tentang Makkiyah dan Madaniyah. Adapun pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama yaitu definisi Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua ada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga metode pengklasifikasian ayat Al-Quran. Yang keempat, hikmah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang kelima, penerapan Makkiyah dan Madaniyah dalam konteks matematika. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi Makkiyah dan Madaniyah. Salah satu pembahasan dalam kajian ilmu Al-Quran adalah pembahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah berasal dari nama kota Makkah, dan suatu hal itu disebut Makkiyah jika mengandung kriteria yang berasal dari kota Makkah atau berkaitan dengan kota Makkah. Begitu pula dengan Madaniyah, berasal dari nama kota Madinah, kota tempat Rasulullah hijrah dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Terdapat 3 pendapat antar ulama mengenai pengertian ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama dilihat dari tempat turunnya. Maka ayat Makkiyah adalah ayat yang turun di kota Makkah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di kota Madinah dan sekitarnya. Untuk surat-surat yang turun di tempat lain seperti surat Al-Taubah, maka jika didasarkan pada tempat turunnya, ayat tersebut tidak termasuk ke dalam kedua kategori Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua ada dilihat dari waktu turunnya. Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah tergolong dalam surat Makkiyah, meskipun ayat tersebut tidak turun di kota Makkah. Begitu pula ayat yang turun setelah Nabi hijrah disebut sebagai ayat Madaniyah, meskipun ayat tersebut tidak turun di kota Madinah. Yang ketiga ada menggunakan pendekatan muqatab atau sasaran pembacanya. Surat Makkiyah ditunjukkan kepada orang-orang Mekah, dan pada awal surat atau ayat biasanya berbunyi Ya ayyuhan nas atau artinya wahai manusia. Sedangkan surat Madaniyah ditunjukkan kepada orang-orang Madinah, dan pada awal surat atau ayat biasanya berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu atau artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu pembahasan mengenai definisi Makkiyah dan Madaniyah. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk surat Makkiyah, gaya bahasa yang digunakan cenderung keras dan kuat. Nah, hal ini disebabkan wahyu diturunkan kepada orang-orang yang menolak kebenaran. Lalu untuk surat Madaniyah, gaya bahasa yang digunakan itu lembut dan halus karena diturunkan kepada orang-orang yang terbuka akan kebenaran atau orang-orang yang beriman. Lalu ayat Makkiyah biasanya pendek-pendek, sedangkan ayat Madaniyah panjang. Lalu ayat Makkiyah berisi penjelasan tentang tauhid dan akidah, dan ayat Madaniyah berisi penjelasan tentang ibadah dan muamalah yang lebih terperinci. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yang ketiga yaitu metode pengklasifikasian ayat Al-Quran. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Makkiyah dan Madaniyah, para ulama mengandalkan 2 metode utama, yaitu metode sima'i naqli atau terdengar apa adanya, dan qiyas ijtihad atau bersifat ijtihad. Untuk metode sima'i naqli didasarkan pada kisah para sahabat yang hidup pada saat itu dan menyaksikan wahyu, atau tabi'in, menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berhubungan dengan wahyu tersebut. Dan untuk metode qiyas ijtihad didasarkan pada karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Jika dalam surat Makkiyah terdapat ayat yang mengandung sifat madani atau mengandung peristiwa perdata, maka dikatakan ayat tersebut madani. Demikian pula sebaliknya.
Bila dalam surat Madaniyah terdapat ayat yang mengandung hakikat maki atau fakta maki, maka kalimat yang mendahulunya disebut ayat makiyah. Baik, itu tabel surat makiyah dan madaniyah. Bisa dilihat pada slide ini. Bisa kita lihat untuk surat makiyah itu ada 86 surat dan 4.613 ayat. Sementara untuk surat madaniyah itu ada 28 surat dan 1.623 ayat. Nah, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang hikmah mempelajari makiyah dan madaniyah. Nah, hikmah yang pertama adalah sebagai alat bantu dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan mengetahui di mana surat itu turun, maka akan membantu kita memahami ayat tersebut. Lalu yang kedua, hikmah yang kedua yaitu meresapi gaya bahasa Al-Quran, sehingga kita bisa menyampaikan maksudnya dengan berbagai mode sesuai dengan keadaan yang ada. Lalu hikmah yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, baik ayat makiyah maupun ayat madaniyah, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai hikmah mempelajari makiyah dan madaniyah. Pembahasan terakhir tentang penerapan makiyah dan madaniyah dalam konteks matematika. Matematika bisa digunakan untuk menafsirkan maksud dari Al-Quran. Karena hal ini, matematika memiliki istilah atau sebutan matematik to explain Al-Quran. Salah satu contoh matematika sebagai penjelas Al-Quran terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka 1000 tahun sanah kurang 50 tahun a'am. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Pada ayat tersebut, sanah merujuk pada tahun Syamsiah dan a'am merujuk pada tahun Qamariyah. Perhitungan kedua tahun tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung karena berbeda variabel. Disinilah prinsip matematika digunakan. Contoh lainnya dari penggunaan matematika dalam Al-Quran adalah makiyah dan madaniyah. Dalam bidang matematika bisa disebut sebagai himpunan. Himpunan sendiri terdefinisi sebagai kumpulan objek-objek yang memiliki kesamaan sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Dalam hal ini, ayat Al-Quran dibagi menjadi dua himpunan. Yang pertama himpunan ayat makiyah dan yang kedua himpunan ayat makiyah. Himpunan ayat madaniyah, himpunan ayat makiyah, di mana himpunan ini berisi ayat-ayat yang kebanyakan turun di kota Mekah. Begitu pula dengan madaniyah adalah himpunan ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Baik, untuk sumber referensi bisa dilihat pada slide ini. Nah, alhamdulillah itu tadi akhir dari presentasi kami tentang makiyah dan madaniyah. Jika ada pertanyaan, silakan diisi terlebih dahulu dan bisa disampaikan nanti saat sesi diskusi. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.